Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Pada sukacita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa satu minggu Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Kita boleh berkumpul kembali di rumahnya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan, jika kami masih bisa datang ke rumah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Dan setiap pujian penyembahan kami dengan berkenan di hadapan-Mu. Layaklah Engkau dipuji dan disembah Tuhan. Kuasai seisi ruangan ini Allah Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami oleh kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan pujian kita. Kita mau berkata, Kau layak semua. Kau layak semua. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
semuanya bangkit berdiri. Mujizat sertai tiap langkah Menyimani setiap janji firman-Mu Tuhan. Kau bersamaku. Amin. Di dalamku dari bukit kebesaran. Kami sungguh hidupku. Tanda mujizat-Mu Tuhan. Kami mengenali setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang mendengarkan lewat live streaming Bapa. Kami percaya kelepasan sudah terjadi bagi setiap telinga yang sudah mendengar, setiap hati yang sudah percaya. Kami yakin Engkau sudah memberikan kelepasan dan Engkau sudah mengangkat setiap beban-beban kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal hingga akhirnya, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Setiap saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka, mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka dan mengetuk setiap pintu hati mereka Bapa, untuk mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang ke bait-Mu yang kudus, bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis dalam bentuk apapun, kami bersehati, kami bersepakat, kami tolak, kami hancurkan, kami tentang di dalam nama Yesus. Engkau-Nya dari tempat ini, kami hanya izinkan kuasa dari Roh Kudus bertata di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Siap kita yang siap bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan, sama-sama berkata Amin. Terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata, biar bumi berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi Tuhan, tapi kami tetap memegang janji dalam firman Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang.
pujian dan penyembahan. Kami hidup semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tak satu pun terlewatkan dari hadapan. Engkau yang Maha tahu dan mengenal setiap isi hati kami, Bapa. Nasib pergumulan dan beban kami, Engkau tahu. Haleluya. Kita katakan hidup kami percaya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
kasih, kasih karunia yang melawat, yang merubah hidup kami. Karena kami tahu Roh Kudus ada di dalam ibadah kami. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala perkara yang tidak bisa kami lakukan. Roh Kudus sanggup melakukannya. Itulah penolong kami. Roh Kudus, hamba mohon belas kasih-Mu, ajari hamba, berikan hamba hikmat pengertian yang dari Roh Kudus itu sendiri untuk berbicara melalui lidah bibir ini. Yang di luar daripada kehendak Tuhan, aku ikat dan tidak berkuasa atas lidah bibir ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini Di dalam Keluaran, di dalam Keluaran 18 ayatnya yang kelima. Keluaran 18 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sudah dapat semua ya? Keluaran 18 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Hari ini kita belajar tentang harta. Hari ini kita belajar tentang harta karena firman Tuhan berkata hari ini adalah engkau adalah hartaku. Kalau kita punya emas, kita taruh di mana ya? Hah? Kita punya uang, kita taruh di mana? Di bank. Supaya apa? Aman. Kalau kita punya emas, kita taruh di mana? Simpan di tempat yang paling bagus. Kalau emasnya banyak, maka dia punya brankas. Brankasnya itu tidak bisa dibakar karena terbuat daripada besi. Jadi dibakar dari luar pun dia enggak kebakar, enggak apa-apa. Aman di dalam. Jadi di dalam firman Tuhan ini dia berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kalau kita punya harta, pasti kita simpan pada tempat yang paling baik. Kalau kita berbicara, kalau kita punya emas pasti kita simpan di brankas kalau ada kita punya brankas. Tapi kalau tidak ada kita punya brankas, pasti kita taruh di dalam laci yang paling bagus. Karena itu adalah harta. Karena di dalam satu sisi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi Tuhan bilang hari ini, jika kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kamu adalah hartaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan gak butuh emas. Karena di bawah Tuhanlah yang punya bumi dan langit. Yang Tuhan butuhkan adalah kita, aku dan saudara, menjadi harta-hartanya Tuhan di surga yang mulia nanti. Di surga yang mulia dan di bumi ini sekarang kita adalah harta yang terindah, termahal di hadapan manusia. Amin. Percaya kan? Kita harta-hartanya Tuhan. Ini ada buktinya loh. Bukan aku yang bilang, ini firman Tuhan berkata hari ini bahwa saudara dan saya adalah hartanya Tuhan yang paling mahal.
Bisa kita mainkan itu? Amin. Amin. Karena kenapa? Ini suara Tuhan, perkataan Tuhan kepada Musa. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ini bahwa kita, saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Kalau hartanya pasti dijaga dengan baik, pasti dipelihara dengan baik, pasti disiram dengan air. Kalau kita punya tanaman, kalau kita punya kembang, kalau kita nggak siram, maka dia akan mati. Maka hari ini Tuhan sudah berikan kita satu kepastian hidup surga, karena kita sebagai hartanya, milik kepunyaannya, maka kita harus menjaga. Ingat, kita harus menjaga. Seperti kita tadi menjaga emas kita. Kita jaga, kita pelihara, kita lihat masih ada apa tidak. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, kita harus menjaga harta kesayangan Tuhan itu. Tuhan sudah berikan satu kekuatan yang baru daripada Roh Kudus untuk menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Itu harus dipelihara, nggak bisa dibiarkan, dia akan mati. Bagaimana memelihara iman kita itu? Mendengar firman Tuhan, datang beribadah. Banyak bersekutu dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, banyak bersekutu, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Jangan banyak berinteraksi dengan orang-orang dunia. Maka kalau banyak berinteraksi dengan orang-orang dunia, maka iman kita bisa layu. Karena tidak disiram oleh perkataan firman, tapi disiram oleh keadaan di sekeliling kita. Iman bisa layu dan bisa mati. Jadi kalau kita harta kesayangan Tuhan, pasti Tuhan pelihara dengan baik. Lagu yang terakhir tadi, apa katanya? Iman bersepakat dan percaya Tuhan akan menggenapi. Itu bagian kita. Kita harus melakukan sesuatu. Bukan berarti kalau Tuhan sudah memberkati, oh ya Tom, kau adalah harta kesayanganku. Ya Tuhan, ya udah beres. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita milik kesayangan Tuhan, berarti untuk menjaga milik kesayangannya itu adalah kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa diam. Harus dijaga, harus dipelihara, supaya dia tetap menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang berguna bagi pelayanan di mana kita berada. Hari ini perikop daripada judul daripada firman Tuhan adalah apakah aku hartanya Tuhan? Tanda tanya. Atau siapakah hartanya Tuhan? Perikopnya, siapa hartanya Tuhan? Pertanyaan, ada pertanyaan di belakang. Siapa hartanya Tuhan? Hartanya Tuhan adalah saya dan saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kenapa? Kita baca di dalam
1 Petrus. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Firman Tuhan indah dan indah dan indah selalu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu adalah bangsa yang apa? Terpilih. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Apakah sulit menjadi Tuhan menetapkan semua orang untuk bisa dipilih? Tidak. Tapi Tuhan memberikan belas kasih kepada orang yang mau, kepada siapa Dia memberikan belas kasih. Bersyukurlah kita dipilih. Amin. Bersyukurlah kita dipilih Tuhan untuk menjadi milik hartanya. Wow. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah pilih kita menjadi harta kesayangannya. Kenapa orang nggak bisa mengucap syukur kalau keadaan kurang baik? Sedangkan Tuhan sudah memilih kita, sudah memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kitanya yang nggak siap menerima apa yang ada di dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya kurang. Tahu Tuhan lebih tahu, lebih mengerti sebenarnya kehidupan kita. Karena pemikiran kita aja yang merasa kurang, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada itu. Manusia kita yang berbicara. Tapi Tuhan bilang, engkau adalah milik kesayanganku. Aku pasti pelihara, aku pasti menjaga. Contoh seperti emas tadi. Kalau emas kita ada, dalam sewaktu-waktu nanti kita bisa jual kan? Kalau Tuhan, kalau kita sebagai hartanya, tugas kita di bumi ini apa tadi di sini? Apa tadi katanya? Haleluya. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Apa yang dibikin Tuhan waktu Dia hidup? Mujizat. Air jadi anggur. Sakeus perbuatan yang besar. Kalau kita harta kesayangan Tuhan, itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Kapan? Siapapun tidak tahu kapan itu Tuhan lakukan. Tapi percaya, kalau kita hartanya Tuhan, pas waktunya, pas kehendak, pas rencana Tuhan, pasti itu terjadi atas pelayanan kita. Amin. Kita hanya menunggu waktu Tuhan. Siap atau tidak? Itu. Kalau tidak siap, tidak akan pernah terjadi mujizat. Tapi kalau kita siap, menanti-nantikan Tuhan, bagaimana 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam
surganya Tuhan. Masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan. Bagi yang 5 yang tidak bijaksana, yang artinya tidak mempersiapkan segala sesuatu di dalam pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, maka dia tertinggal. Harus mempersiapkan diri. Harus kita membuat sesuatu. Tadi saya katakan sudah pertama sekali, bagian kita ada. Keselamatan sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tapi bagian kita ada menjaga keselamatan itu. Keselamatan itu bisa hilang. Yang dipilih bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak. Hilang. Maka mulai hari ini, kalau kita bangsa yang rajani, imamat yang rajani, itu luar biasa loh perkataan itu. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Wah, bangsa yang kudus, supaya kamu umat kepunyaanku sendiri, kata Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Makanya tadi sudah saya katakan, Tuhan hanya memberikan belas kasih kepada siapa Dia mau berikan. Itu haknya Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan, begini Tuhan, aku udah begini, aku sudah begini. Nggak bisa, nggak ada artinya. Nantikan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam ucapan syukur kita pun Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kenapa? Karena saya adalah harta kesayangan Tuhan. Kalau kita merasa kita adalah anak kesayangan, biji matanya Tuhan, maka pasti terjadi sesuatu di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, di dalam keluarga saya. Karena saya adalah milik hartanya Tuhan. Sekali lagi, kapan itu bisa terjadi? Itu urusan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengerti kapan Tuhan mau lakukan kehendaknya, kapan mau Tuhan lakukan mujizat. Buktinya Zakheus, begitu dia sudah tahu meninggal, dia tinggal di kota yang sama 3 hari dulu, baru dia berangkat kembali ke Yerusalem. 3 hari, mayat 3 hari sudah busuk, sudah mau bau. Tapi Tuhan bilang, supaya nyata kuasaku, mujizatku atas siapa namanya? Zakheus. Lazarus. Zakheus pendek orangnya. Dia yang naik pohon. Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Maka hari ini kalau kita tahu sudah Tuhan kita itu begitu sayang Dia sama kita, begitu baik Dia sama kita, apalagi yang perlu kita ragukan? Tidak ada. Maka mulai hari ini, bagaimanapun keadaan, kita belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Dalam ucapan syukur kita ada mujizat. Amin.
percaya dalam ucapan syukur kita ada mujizat, dalam kita mengangkat tangan ada mujizat, karena kita adalah hartanya Tuhan. Amin. Satu ayat lagi kita baca. Yakobus Yakobus 1 ayat 22. Ini diperjelas lagi oleh Yakobus, kalau kita hartanya Tuhan, ada bagian kita. Tadi sudah dikatakan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa yang Tuhan sudah lakukan, kalau kita harta kesayangan Tuhan, maka Tuhan juga berikan itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kita hartanya Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita. Kalau tidak, firman Tuhan, kamu menipu dirimu sendiri. Bagian kita apa? Jadi pelaku firman. Seperti apa pelaku firman? Berdoa buat orang. Itu pelaku firman. Bukan harus naik ke mimbar baru memberitakan firman, bukan. Bukan itu. Pemberita firman itu adalah tingkah laku kita, praktek kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat kita orang Kristen apa tidak. Itu pelaku firman. Kalau kita seperti kehidupan kita seperti dunia, berarti kita bukan pelaku firman, pelaku dunia. Jadi di sini Tuhan tidak menilai. Pelaku firman itu yang menilai adalah manusia yang ada di sekeliling kita, bukan Tuhan. Supaya kita paham, bukan Tuhan yang menilai kita apakah kita pelaku firman apa tidak, bukan Tuhan. Sekali lagi, tapi yang menilai adalah manusia yang ada di sekeliling kita itu sendiri. Oh iya, memang Bapak ini benar-benar hamba Tuhan. Oh iya benar, memang ya, benar. Sungguh dari perkataannya, dari perbuatannya menyenangkan semua. Pelaku firman. Mari, kalau kita harta milik kesayangan Tuhan, kita wajib menjadi pelaku firman. Pelaku firman yang bagaimana? Yang menyenangkan orang lain. Pertama, harta kesayangan. Kalau sudah menjadi harta kesayangan, pelaku firman. Pelaku firman yang bagaimana? Menyenangkan orang lain. Kalau kita bisa menyenangkan orang lain, secara otomatis Tuhan yang kita tidak lihat, pasti kita bisa menyenangkan hatinya. Karena kenapa? Manusia itu sendiri bisa kita menyenangkan hatinya. Berarti kita pelaku firman. Kalau namanya pelaku firman, otomatis, secara otomatis kita sudah menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berbicara aku menyenangkan Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, no, bohong. Kamu menipu dirimu sendiri. Itu urusanmu dengan Tuhan. Karena di bawah dia katakan, sedikit lagi, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kalau ada masalah, mari
bentuklah diri kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Dari sanalah asal usulnya. Dari harta kesayangan Tuhan itu, dia bisa berubah menjadi pelaku firman. Dari pelaku firmanlah dia bisa membawa umat manusia melihat surga yang mulia. Sekali lagi, dari harta kesayangan Tuhan merubah menjadi pelaku firman. Dari pelaku firman menjadi pemberita Injil dan membawa orang kepada kerajaan surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa setiap kami dalam diri kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, layaklah setiap kami Tuhan untuk boleh menjaga kehidupan kami untuk senantiasa berkenan di hadapan. Ampuni setiap kami Bapak jika kami masih banyak melakukan pelanggaran di hadapan-Mu Bapak dengan kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan ya Allah Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, memampukan setiap kami, boleh mengubah setiap hati kami, pikiran kami, agar kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang yang menyampaikan Injil Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kau berkati beliau dalam kesehatan, berikan umur panjang, berikan kekuatan, hikmat marifat Tuhan memenuhi kehidupan beliau. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan di depan ini. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi pada hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan tangan kanan dan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampaikan persembahan dijalankan kita naikkan pujian kita. Syukur bersatu
anak-anak ada sampai saat ini karena anugerah Bapa. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bahwa kami bawa bangsa ini Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Biarlah hujan pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja, maka jiwa-jiwa yang terhilang, yang terikat dengan dosa, mereka akan datang kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus, dan biarlah nama Yesus ditinggikan atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa juga pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden RI Tuhan Yesus, serta jajaran yang ada sampai saat ini Tuhan, dari pusat sampai daerah. Biarlah roh takut Tuhan selalu ada di hati mereka, dan biar keadilan kejujuran menjadi bagian mereka di dalam melakukan tugas di negara ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah memberkati Bapak Presiden sampai saat ini Tuhan, dan teruslah Tuhan memberkati sampai masa jabatannya Bapak. Biar Tuhan bangsa Indonesia boleh merasakan akan perbuatan-Mu Tuhan lewat pemimpin di Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan Yesus memberkati kami, mengingatkan kami, membebaskan kami. Biar kami punya telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami punya Tuhan Yesus kepercayaan untuk memegang setiap janji firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi renungan di hati kami dalam hidup kami, dan Kau dapati kami Tuhan menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan Yesus hidup kami ini memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Maka bagian kami Tuhan kerajaan kekal di dalam nama Yesus. Kami tahu Roh Kudus mengingatkan kami firman siang hari ini, supaya kami bawa di dalam hidup kami Tuhan Yesus, supaya kami ini menjadi harta kesayangan Tuhan, dan tergenapi Tuhan firman-Mu siang hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Selamatkan kota Depok Bapa. Kuasa Roh Kudus bekerja saat ini, maka pemerintahan Depok akan sujud menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus, dan mereka boleh melihat ada Tuhan, ada Yesus, ada kemuliaan-Mu di kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang boleh memerintah di kota Depok ini, mereka memerintah dengan takut gentar kepada Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab untuk segala tugas mereka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa juga bangsa Israel umat pilihan-Mu. Damai sejahtera atas Israel di dalam nama Yesus. Kehendak rencana Bapa saja yang terjadi atas bangsa Israel. Biar mereka sungguh-sungguh Tuhan, dari hati mereka yang terdalam, dari mulut bibir mereka, mereka mengaku dan hati mereka percaya benar Engkau Yesus satu-satunya Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka sambut Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap kami juga yang hadir saat ini Tuhan, biar kami selalu merindukan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan yang sungguh rindu Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu siang hari ini. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu. Pakai terus Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Pakai terus Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, firman Tuhan. Maka mereka yang belum mendengar, mereka mendengar. Mereka yang jauh hatinya menjadi dekat kepada Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, di tempat ini dimanapun Bapa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupnya, baik secara jasmani rohani diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan kami bawa keluarganya Tuhan, istri, anak-anak, mantu, cucu. Tuhan memberkati Bapa, biar mereka selalu sehat Tuhan di dalam nama Yesus. Biar bergelora roh mereka, jiwa, tubuh mereka Tuhan, untuk terus mengiring Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keluarga ini Bapa, bukan hanya bercukupan tapi berkelimpahan, supaya Tuhan Engkau pakai Tuhan keluarga hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan akan Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mantu cucunya juga, biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati anak-anak yang bekerja. Biar apa yang dikerjakan mereka Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan mereka boleh melakukan itu untuk terus mengandalkan Engkau, supaya berkat Tuhan tercurah lewat pekerjaan yang mereka kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila doa kami, permohonan kami siang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin.
bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu yang sorga, bawalah, terimalah berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.